Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Inatul Maula dari kelas 11 TKJ 1 nomor absen 36. Di sini kita akan belajar mengenai port security. Security artinya mengamankan, port itu port atau interface ya teman-teman. Di sini kita akan belajar dengan kasus ya. Semisal di sini kita mempunyai 3 server. Nah, server-server ini akan dihubungkan ke switch ya teman-teman. Kita hubungkan menggunakan kabel. Switch dihubungkan untuk pengujian klien ya teman-teman. Kita tambahkan satu buah PC sebagai klien, lalu kita sambungkan kabelnya ya teman-teman. Di sini kita ganti namanya ya teman-teman. Server 1, server 2, ini server 3, dan ini diganti menjadi klien ya teman-teman. Server 1 terhubung pada FA0/1, server 2 pada FA0/2, server 1 FA0/3 ya teman-teman. FA0/321 itu dipastikan dikhususkan tersambung atau terhubung ke server ya teman-teman. Misal ada sebuah hacker, kita ganti namanya. Hacker ini ingin mencabut misal port FA0/1 di server ini ya teman-teman. Caranya bisa klik hijau-hijaunya lalu kita sambungkan ke hacker. Ini fasternet 0. Saat dipindahkan ke hacker, hacker ingin mengirim pesan ke klien, FA0/1 itu harusnya akan mati ya teman-teman. Jadi FA0/1 ini dikhususkan untuk server saja. Semisal ada yang mau mencabut, menghacker, atau mengirim paket selain dari server 3, itu akan mati ya teman-teman. Itu untuk port security. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi port security-nya ya teman-teman. Sebelum konfigurasi port security, kita akan konfigurasi IP address pada tiap-tiap server dan klien ya teman-teman. Kita buka server 1, desktop IP configuration 192.168.50.1, kita enter. Server 2 192.168.50.2, kita enter. Buka server 3 192.168.50.3, kita enter. Dan kita ke klien ya teman-teman. IP-nya 192.168.50.4. Subnet masnya 255.255.255.0. Kita coba kirim paket dari server 1 ke klien, successful. Dari server 2 ke klien, successful. Dari server 3 ke klien, successful ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi port security-nya di switch ya teman-teman. Sebelum kita konfigurasi port security, kita harus dalam mode akses ya teman-teman. Jadi untuk FA0/1, 0/2, 0/3 itu harus disetting ke dalam mode akses. Kita buka switch-nya. Enable config interface range FA0/1 sampai 3, kita enter. Switch port mode access, kita enter, kita exit. Ini kita sudah selesai konfigurasi mode aksesnya ya teman-teman. Kita akan konfigurasi port security-nya. Kita konfigurasi port security-nya pada server 3 ya, FA0/1. Interface FA0/1, lalu kita enter.
switch port security, lalu kita enter itu supaya port security-nya nyala atau enable ya teman-teman. Lalu kita berikan lagi switch port security MAC address. Port security itu dideteksi melalui MAC address ya teman-teman. Nah, untuk melihat MAC address kita bisa lihat ke server 3. Lalu kita ke config interface Ethernet 0. Nah, di sini ada MAC address. Kita bisa salin ya. Kemudian buka switch. Di sini kita tempel. Lalu kita enter. Ini sudah selesai konfigurasi port security ya teman-teman. Jadi untuk perintah ini berarti yang diizinkan itu hanya MAC address milik server 3. Kita lanjut switch port security maksimum 1. Nah, di sini semisal kita mempunyai bos ya, dan bos itu memiliki 2 laptop. Semisal pagi-paginya memakai laptop dan malamnya memakai komputer, itu diisi maksimumnya 2 dan MAC address-nya 2 ya teman-teman. Berhubung di sini 1, jadi kita tuliskan 1. Lalu kita enter. Kita lanjut switch port violation shutdown. Nah, perintah ini digunakan untuk misalnya kabel yang ini dicabut ya teman-teman, dihubungkan ke hacker, lalu hacker akan mengirimkan paket ke klien. Itu port FA/1-nya, FA0/1 itu akan mati ya teman-teman, karena kalau MAC address tidak dikonfigurasi, port security itu tidak akan diizinkan atau interface FA0/1-nya pasti shutdown. Di sini kita enter. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian. Di sini kita berikan IP pada hacker ya teman-teman. Kita kasih IP-nya 192.168.50.5. Enter. Kita coba cabut kabel yang ke server 3. Kita arahkan ke hacker ya teman-teman. Lalu hacker akan mengirim paket ke klien. Ini kita hapus dulu. Hacker ke klien. Kita coba lagi. Nah, ini sudah merah ya teman-teman. Nah, ini sudah mati ya, shutdown. Itulah fungsi switch port violation shutdown ya teman-teman. Ketika ada MAC address yang bukan kita konfigurasi, interface FA0/1 itu akan mati ya teman-teman. Sekarang kita coba hubungkan kabelnya. Sekarang kita coba hubungkan kabelnya ke server 3 lagi. Ini masih merah ya teman-teman, masih mati. Kita buka switch, lalu ketikkan exit terlebih dahulu, interface FA0/1. Kita enter. No shutdown. Kita enter. Nah, di sini ada tulisan changed state to down ya teman, artinya ini masih mati ya teman-teman. Cara menyalakannya kita ketik shutdown, lalu kita enter, lalu ketikkan no shutdown, lalu kita enter. Nah, di sini sudah nyala ya teman-teman, statusnya juga sudah up. Nah, untuk melihatnya kita bisa ke mode privilege ya teman-teman. Di sini kita ketikkan show port security interface FA0/1, lalu kita enter. Show port security interface FA0/1. Nah, di sini last source address adalah MAC address-nya hacker ya teman-teman. Coba kita lihat. Kita masuk ke config.
Nah, di sini ini ya teman-teman. Nah, ini sama ya teman-teman MAC address-nya. Kita coba buktikan lagi dengan menghubungkan kabelnya ke hacker ya teman-teman. Lalu hacker mengirim pesan dari hacker ke klien. Di sini violet ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah mati, sudah merah ya teman-teman. Nah, kita kembalikan lagi ke kabelnya ke server 3. Kita nyalakan lagi kabelnya dengan ketikan conti intfa 0/1. Lalu kita enter shutdown, no shutdown. Kita enter. Nah, di sini sudah nyala ya teman-teman. Jadi untuk violation shutdown itu untuk mematikan interface ini ya teman-teman. Ketika ada hacker yang ingin mengirimkan paket. Jadi selain server 3 atau MAC address yang kita konfigurasi itu mau mengirimkan paket ke klien, maka FA 0/1-nya itu akan mati ya teman-teman. Nanti teknisi akan terburu-buru ke ruangan server melihat bahwa interface-nya mati, ia akan disetting ulang untuk menyalakannya. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini kita akan membahas tentang MAC address sticky ya teman-teman. Seperti tadi yang kita tahu, kita memasukkan ini MAC address-nya. Nah, kalau MAC address sticky itu kita tidak perlu memasukkan MAC address-nya ya teman-teman. MAC address sticky itu akan mendeteksi port pertama yang terhubung dengan FA 02 ini ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu memasukkan MAC address-nya. Kita langsung saja konfigurasi pada switch ya. Kita masuk ke ini, kita exit dulu. Tadi kita sudah konfigurasi di server 3 ya teman-teman. Kita coba di server 2 FA 0/2. Kita ketikkan interface FA 0/2, lalu kita enter. Lalu kita coba lihat to show. Lalu kita coba lihat to show port security interface FA 0/2. Lalu kita enter. Nah, di port security ini masih disable ya teman-teman. Kita coba menyalakan ya. Kita masukkan perintahnya yaitu switch port security. Lalu kita enter. Kita ketikkan lagi switch port security MAC address sticky. Lalu kita enter. Kalau perintahnya seperti ini, itu switch-nya akan mendetek port pertama yang terhubung melewati interface FA 02 ya teman-teman. Lalu kita ketikkan switch port security maksimum 1. Lalu kita enter switch port security violation shutdown. Lalu kita enter. Untuk violation shutdown ini ada 3 ya teman-teman. Kita coba lihat switch port security violation. Kita berikan tanda tanya. Nah, di sini ada protect, restrict, dan shutdown ya teman-teman. Kalau shutdown itu semisal kabelnya dicabut lalu dihubungkan ke hacker, interface FA 01-nya itu akan mati ya teman-teman. Kalau hacker mengirim paket ke klien, kabelnya akan mati ya teman-teman. Sedangkan protect atau restart itu tidak akan mati kabelnya. Interface FA 0/1, interface FA 0/2 itu akan tetap nyala, tapi paket yang dikirimkan selain dari server 2 itu akan diblokir ya teman-teman. Kita coba lihat to show port security interface FA 0/2. Kita enter. Nah, perintah switch port security ini untuk menyalakan port security-nya ya teman-teman. Di sini ada maksimum MAC address, total MAC address, configuration MAC address, sticky MAC address ya teman-teman, itu masih 0. Coba kita kirim paket dari server 2 ke klien ya teman-teman. Nah,
Nah, di sini successful ya teman-teman. Kita coba lihat lagi. To show port security interface FA02. Nah, di sini total MAC address, sticky MAC addressnya sudah nambah menjadi 1 ya teman-teman. Jadi yang didetek oleh switch itu MAC address yang ini. Yang diizinkan oleh switch itu MAC address server 2. Kita coba pindahkan kabel dari server 2 ini ke hacker ya teman-teman. Lalu kita klik ini fast forward supaya langsung nyala ya. Lalu kita coba kirim paket dari hacker ke klien. Pilot, coba lagi. Nah, ini di sini langsung mati ya teman-teman. Ini merah. Nah, ini merah ya teman-teman, langsung mati karena interface FA02 itu hanya mengizinkan MAC address server 2. Kita hubungkan lagi kabelnya ke server 2. Lalu kita buka switch-nya. Kita ketikkan interface FA0/2, lalu kita enter shutdown, no shutdown, lalu kita enter. Nah, di sini sudah nyala ya teman-teman, sudah up. Nah, di sini statusnya sudah up, di sini sudah nyala ya teman. Coba kita kirim paket dari server 2 ke klien. Nah, successful. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini kita akan mencoba praktek security yang violation protect ya teman-teman. Kita akan mencoba di server 1 dengan interface FA03. Kita buka switch. Kita exit. Lalu kita masukkan interface FA0/2, 0/3, sorry. Lalu kita enter. Untuk port security itu kita harus masuk ke mode akses ya teman-teman. Jadi kita ketikkan switch port mode akses, lalu kita enter. Switch port mode akses, kita enter. Coba kita lihat to show port security interface FA0/3. Nah, di sini port security-nya masih disable ya teman-teman. Coba kita nyalakan. Kita ketik switch port security, lalu kita enter. Kita coba lihat lagi to show port security interface. Nah, ini port security-nya sudah enable ya teman-teman. Lalu kita lanjut lagi perintahnya, switch port MAC address, stitch key ya teman-teman. Lalu kita enter switch port security, lalu kita maksimum 1, lalu kita enter switch port security maksimum 1, lalu kita ketikkan switch port security violation protect, lalu kita enter. Apa sih perbedaan protect dan restrict? Itu kan sama-sama tidak mati ya teman-teman. Kita coba lihat to show port security interface FA0/3, kita enter. Nah, di sini ada security violation count ya teman-teman, di sini 0. Kalau protect itu akan terus 0 ya teman-teman, sedangkan restrict itu akan bertambah semisal 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu kalau semisal ada hacker yang mencoba mengirim paket selain dari MAC address yang didetek ya teman-teman. Ini total dan sticky-nya masih 0 ya teman-teman. Kita coba kirim paket. Server 1 ke server klien ya teman-teman. Kita buka lagi. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah bertambah menjadi 1 ya teman-teman, total MAC address dan sticky MAC address-nya. Jadi yang didetek oleh switch itu MAC address yang ini. Kita coba hubungkan kabel server ini ya teman-teman, server 1 ke hacker. Fastnet now. Di sini kita klik fast forward. Lalu kita coba kirim paket dari hacker ke server 2. Pilot ya teman-teman. Lalu kita coba
dari hacker ke server 3 pilot. Kita coba dari hacker ke klien. Ini pilot ya teman-teman. Kita coba kembalikan kabelnya ke server 1 ya teman-teman. Lalu kita klik fast forward ya teman-teman. Lalu kita coba kirim paket dari server 1 ke server 2 successful. Server 1 ke server 3 successful. Dari server 1 ke klien successful. Ini successful semua ya teman-teman. Kita coba lihat di switch. To show port security interface FA0/3. Dan ini security violation count-nya tetap 0 ya teman-teman. Jadi kalau praktek memakai yang ini, teknisi nggak perlu ke ruangan server untuk menyalakan lagi ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini kita akan praktek port security violation yang restrict ya teman-teman. Kita tambahkan server, lalu kita hubungkan ke switch. Ini kita ganti server SR4 ya teman-teman. Kita berikan IP-nya, masuk ke desktop, IP configuration 192.168.50.6, enter. Subnet masknya 255.255.255.0 ya teman-teman. Kita konfigurasi port security-nya ya teman-teman. Kita exit. Interface FA. Di sini FA05 ya teman-teman, yang terhubung ke server 4. 0/5. Kita enter. Kita aktifkan mode aksesnya terlebih dahulu. Switch port mode access. Lalu kita enter. Lalu kita lihat to show port security interface FA0/5. Kita enter. Di sini port security-nya masih disable ya teman-teman. Kita coba nyalakan. Kita ketik switch port security. Kita enter. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini port security-nya sudah enable ya teman-teman, sudah nyala. Kita konfigurasi. Kita lanjut konfigurasi ya teman-teman. Switch port security MAC address stage key, lalu kita enter. Switch port security maksimum 1. Kita enter. Maaf teman-teman, di sini ada salah mati. Switch port security maksimum 1. Lalu kita ketikkan switch port security violation 1. Violation restrict. Lalu kita enter. Kita coba lihat to show security interface FA0/5. Nah, ini total MAC address dan sticky MAC address-nya masih 0 ya teman-teman. Coba kita kirimkan paket. Server ini hapus dulu. Server 4 ke server 1 successful. Server 3 ke 4 successful. Server 4 ke server 2 successful. Server 4 ke klien successful. Lalu kita buka lagi switch-nya, kita coba lihat. Nah, di sini total MAC address-nya sudah bertambah 1 dan sticky MAC address-nya sudah bertambah 1 ya teman-teman. Ini MAC address yang didetek oleh switch. Kita coba cabut kabel server. Lalu kita coba cabut kabel dari server 4 ke hacker ya teman-teman. Lalu kita klik fast forward. Lalu coba kita kirim paket dari hacker ke server 1, pilot, hacker ke server 2, pilot, hacker ke server 3, pilot, hacker ke klien, pilot juga ya teman-teman. Ini pilot semua ya.
dan ini nggak mati. Coba kita buka switchnya, lalu di sini kita lihat di show file security interface panel kelimanya. Nah, di sini security violation count-nya menjadi 4 ya teman-teman. Itu berarti paket yang diblokir atau paket yang bukan dari MAC address yang diizinkan atau didetek oleh switch itu ada sebanyak 4 ya teman-teman. Kita coba kembalikan kabelnya ke server 4, lalu kita klik fast forward, lalu kita coba kirim paket server 4 ke klien, successful. Server 4 ke server 1 successful. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Ini tanpa disetting ulang untuk menyalakannya ya teman-teman. Itu untuk port security violation restrict. Cukup sekian video materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.